إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada panitia Masjid Nainul Maram atas amanah yang diberikan kepada saya, dan saya mohon maaf ini kalau tidak salah malam ke-15 atau 16 di sini. 16. Malam 16 berarti ada 15 ustaz ceramah sebelum saya. Andai kata wedding kita makada ya roleu fau furamani na fau ustaz makana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jatuh sini tahu bela-bela fau di bone ya baru di fau. Izinkan saya pada malam ini saya tidak berceramah tapi saya bercerita tentang nilai-nilai hidup yang sedang saya perjuangkan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Alhamdulillah, saat ini di Madrasah Hafidz Quran tahun ini ada 620 calon santri yang sudah mendaftar dan sudah diuji, dites, dan alhamdulillah semuanya lulus, hanya saja DP gondrona. Jadi sudah diterima 620 tapi belum ada asramanya. Kalau bertanya, Ustadz, kenapa diterima semua? Nah, disinilah bedanya orang yang pejuang dengan pencari uang. Pejuang itu selalu melihat bahwa kesulitan adalah peluang untuk mendapatkan pahala. Pejuang itu selalu yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pejuang itu selalu yakin bahwa di kesulitanlah akan mudah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya yakini, sehingga saya berani terima semuanya, walau saat ini lagi berjuang untuk bikin pondasi, satu pondasi ke pondasi yang berikutnya. Bahkan alhamdulillah ada yang menarik sekarang di Madrasah Hafidz Quran. Apa itu? Masjid. Biasanya kalau orang bangun masjid nanti ada dindingnya, atapnya, nanti bagus baru ditinggali. Tapi di Madrasah Hafidz Quran alhamdulillah masjidnya sudah selesai pondasinya, kemudian di lantai dasar di tempat ini sholat. Sehingga saya mengatakan kepada santri saya, inilah masjid yang paling megah di dunia. Kenapa? Karena atapnya adalah langit. Dan ini masjid yang mungkin tidak terlalu banyak biayanya, tapi manfaatnya luar biasa. Di masjid ini alhamdulillah Masya Allah sudah ditempati sekitar lebih 600 santri setiap saat sholat di situ, mengaji di situ, sholat lain di situ. Maka saya berani mengatakan, walau belum selesai, tapi orang yang berinfak di masjid ini sudah mengalir pahalanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan-pesan mulai Ramadan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa setiap saat berusaha mensucikan jiwanya dengan ketaatan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa berusaha bertazkiyatun nafs,
mensucikan jiwa ini, maka hal-hal yang seharusnya menjengkelkan menjadi sesuatu yang membahagiakan. 2 hari yang lalu ada orang yang kirim WA ke saya. Pas saya baca, alhamdulillah ada transferan masuk 5 juta di nomor rekening saya. Belum selesai berbahagia, berubah perasaan. Karena ternyata WA berikutnya, mohon maaf Ustadz, salah kirim. Tongeng ya, cerita tongeng. Mohon maaf Ustadz, salah kirim. Padahal itu uang 5 juta. Mohon maaf Ustadz, harusnya katanya ke Pak Mahyuddin. Nama saya Kamaluddin. Kamu tahu Dinna. Tapi salah kirim. Mohon maaf katanya. Dan orang ini saya kenal. Mungkin saking seringnya disuruh transfer ke rekening saya, akhirnya yang lain pun disuruh tetap masuk di rekening saya. Tapi subhanallah, tidak ada pertanyaan sedikit pun dari saya. Bahkan saya cuma tersenyum dan menghibur diri mengatakan, memang salah kirim, karena ini sedikit. Yang biasanya masuk di rekening saya itu banyak. Sehingga saya bilang, berkali-kali minta, enggak, begini saja. Kirimkan nomor rekening Inta, insya Allah sebentar saya kirim. Tidak lama saya kirim kembali. Sambil saya tersenyum, sambil saya bilang sama istri, karena bersama di mobil waktu itu, saya nggak tahu pelajaran apa lagi yang Allah mau berikan setelah ini. Besoknya apa yang terjadi? Yang suruh ngirim uang itu langsung alhamdulillah dengan izin Allah pagi-paginya sudah ngirim 10 juta ke nomor rekening saya. Dan biasanya beliau ini kalau sudah ngirim pasti nelpon setelah itu. Dan nelpon. Ketika nelpon, cerita, di akhir cerita, kemudian dia mengatakan, oh ya Ustadz, saya nanti tanya kepada staf saya, minta nomor rekening yang dia pegang, siapa tahu masih ada isinya, saya kirim ke Ustadz lagi. Sorenya alhamdulillah terkirim lagi 50 juta. Jadi salah kirim 5 juta karena berbesar hati dan tidak menyalahkan orang, diganti oleh Allah seketika 60 juta. Saya bercerita begini supaya tidak ada yang curiga dengan apa yang sedang kami lakukan di madrasah hafidz Quran. Karena bisa gratis, santrinya banyak, kemudian sementara membangun, tapi tidak jelas dananya dari mana. Begini caranya Allah memberi. Kalau Allah yang sudah bukakan pintu-pintu rezekinya kepada lembaga atau kepada seseorang yang senantiasa berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan kalimat Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Suatu hari pernah saya diminta sama perusahaan, karena real kalau perusahaan biasanya, tolong Ustadz rinci pengeluarannya setiap bulan. Saya bilang tidak pernah saya lakukan ini, karena saya tidak tahu berapa uang yang keluar, berapa juga orang yang masuk. Yang jelas ku tahu santriku makan. Itu saya pikiranku, ku mandri ini alhamdulillah. Ku ditiani mandra ya dibubarkan di pesantren itu. Surul disu. Kepada yang terhormat, kepada wali santri berhubung kadang di andal di semuanya di Bolata. Saya tidak pernah melakukan, tapi kalau terpaksa, tidak apa-apa, hitung saja. Saya bilang kalau satu anak sekali makan biayanya 7.000 rupiah, nah 3 kali makan sehari semalam, kali 700, malipunat emang kalinya. Saya tuliskan, rinci. Akhirnya minta lagi, Ustadz saya mau tahu, siapa-siapa donatur tak, kemudian berapa pemasukan tak, berapa pengeluaran tak. Saya bilang saya tidak tahu, karena yang masuk di sini ada bahasa agama min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kami tidak punya donatur yang tetap bahwa setiap bulan saya kirimi sejumlah santri sekian sehingga saya menerima santri sekian, tidak. Saya jujur mengatakan ini, yang 620 ini belum tentu apa yang dimakan. Tidak tahu siapa nanti yang bawakan makanan. Tapi saya yakin setiap orang membawa rezekinya sendiri. Kalau bahasa motivasi saya ini untuk menguatkan jiwa saya. Saya mengatakan begini, proyek setan saja banyak yang bantu, apalagi proyek malaikat. Itu untuk menyemangati diri saya. Proyek setan saja banyak yang berani bantu, apalagi proyek malaikat. Sebelum saya terima semua,
Saya tulis di grup pengajar supaya tidak protes sama saya. Kenapa diterima semua, padahal tidak punya tempat? Saya mengatakan begini, ini lagi-lagi menghibur diri. Saya bilang, Cina kuat karena penduduknya banyak, padahal dia komunis. Masa kita yang tiap hari baca Quran, tiap hari berdoa, tiap hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat berzikir, takut banyak santri, padahal kita mengatakan Muslim. Dan mohon maaf secara pribadi, saya takut menolak orang yang mau belajar mengaji. Saya takut menolak orang yang mau menghafal Quran. Karena jangan sampai nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu tidak bisa mengaji? Pernah kak dulu datang di MHQ, nah ditolak kak. Yang bertanggung jawab berarti saya. Tapi kalau saya sudah terima, kemudian nanti lari ke Chili, ya tanya, lain masalah nak. Bukan saya punya tanggung jawab. Yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pintu-pintu rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berbagai cara. Ketakwaan diantaranya adalah salah satu pintu rezeki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang komitmen menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kita punya masalah di dalam dunia ini karena hidup saja masalah, tetapi yaj'al lahu makhraja, semua masalah akan ringan kalau Allah yang menunjuki jalan-jalan keluarnya masalah itu. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pintu dan arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah setelah kerja keras, fahuwa hasbuh, maka Allah yang mencukupi segala kebutuhannya. Bagi saya, kalau ada orang berkumpul 700, nah dijagai, diuruskan makanannya, walau tidak jelas dari mana makanannya, saya kira itu bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat. Tapi karena di jalan Allah menjadi ringan, karena insya Allah mudah-mudahan lewat kebaikan-kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama hamba-hambanya yang konsisten menjaga ketakwaannya yang melahirkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikannya dilakukan semata-mata karena lisa'iha radiyat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini, curhatan singkat ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pertolongan Allah dekat bagi siapa yang berani menolong agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.